Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pada sini dengan NIM 2259-12. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi penerapan sistem klasifikasi barang terhadap penetapan dasar pengenaan tarif impor ekspor. Pendahuluan, sistem klasifikasi barang berbasis harmonized system merupakan kerangka kerja yang digunakan secara global untuk menyusun kategori produk dan perdagangan internasional. Sistem ini menjadi landasan utama dalam penetapan dasar pengenaan tarif impor-ekspor, sehingga berperan penting dalam menciptakan transparansi dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Di sisi lain, sistem klasifikasi barang juga memfasilitasi harmonisasi kebijakan tarif antar negara yang mendukung kelancaran aliran perdagangan internasional. Namun, penerapannya tidak lepas dari tantangan seperti kerumitan proses identifikasi barang dan potensi perbedaan interpretasi antar negara. Ketidakakuratan dalam klasifikasi barang dapat berdampak pada ketidaksesuaian pengenaan tarif, yang pada akhirnya mempengaruhi biaya logistik dan daya saing produk. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas sistem ini sangat penting untuk memahami bagaimana penerapan dapat mendukung kebijakan tarif yang adil dan efisien dalam konteks perdagangan global. Di Indonesia, sistem klasifikasi barang menjadi pilar utama dalam pengelolaan tarif impor-ekspor. Penerapan sistem ini ditunjukkan untuk memastikan pengenaan tarif yang sesuai dengan nilai barang jenis, produk, dan regulasi internasional. Meski demikian, berbagai permasalahan teknis dan administratif masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan ketidakkonsistenan dalam proses klasifikasi. Kendala-kendala ini tidak hanya memperlambat proses perdagangan, tetapi juga menimbulkan potensi sengketa antara otoritas bea cukai dan pelaku usaha dengan semakin kompleks arus perdagangan internasional. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem klasifikasi Evaluasi menyeluruh terhadap sistem klasifikasi barang di Indonesia menjadi krusial. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang ada, mengevaluasi dampaknya terhadap penetapan tarif, dan mengusulkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung desanya ekonomi. Permasalahan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan sistem klasifikasi barang dalam mendukung penetapan dasar pengenaan tarif impor dan ekspor di Indonesia. Dan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem klasifikasi barang, terutama terkait ketetapan identifikasi dan interpretasi klasifikasi barang. Dan yang ketiga ada bagaimana dampak penerapan sistem klasifikasi barang terhadap efisiensi proses perdagangan internasional dan daya saing ekonomi nasional. Yang pustaka perdagangan internasional dan regulasi tarif. Perdagangan internasional melibatkan pertukaran barang dan jasa lintas antar negara yang dipengaruhi oleh berbagai kebijakan ekonomi, termasuk tarif impor dan ekspor. Tarif merupakan instrumen fiskal yang dikenakan oleh pemerintah pada barang yang masuk atau keluar suatu negara, bertujuan untuk melindungi industri domestik, mengatur arus barang yang masuk atau keluar suatu negara, bertujuan untuk melindungi industri domestik, mengatur arus barang, serta menjadi sumber penerimaan negara. Penetapan tarif yang adil dan efisien sangat bergantung pada mekanisme klasifikasi barang yang akurat, yang menjadi dasar pengenaan tarif. Dalam konteks global, harmonized system telah menjadi standar internasional yang digunakan oleh lebih dari 200 negara, memfasilitasi perdagangan dan mendukung kepatuhan terhadap perjanjian organisasi perdagangan dunia, organisasi disebut WTO.
Yang kedua, harmonisasi sistem sebagai dasar klasifikasi barang. Harmonisasi sistem adalah nomenklatur standar internasional yang dikembangkan oleh World Customs Organization yang bersingkat WCO. Sistem ini berfungsi sebagai mengklasifikasikan produk berdasarkan deskripsi, jenis, dan kegunaannya melalui kode numerik yang distandarkan. HS membantu dalam penyusunan kebijakan tarif, pengumpulan data perdagangan, serta memfasilitasi kepatuhan terhadap aturan perdagangan global. Sistem ini mencakup lebih dari 5.000 kategori produk yang diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi. Namun penerapan HS seringkali menghadapi tantangan teknis dan administratif di Indonesia. Kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami sistem ini, kesenjangan teknologi, serta potensi ketidaksesuaian investasi antara pelaku usaha dan otoritas bea cukai. Yang ketiga, tarifikasi dan dasar pengenaan. Tarif dalam perdagangan tarif dalam perdagangan. Tarifikasi barang adalah proses penetapan tarif berdasarkan nilai dan jenis barang yang diimpor atau diekspor. Proses ini memerlukan keakuratan data yang didukung oleh sistem klasifikasi yang memadai. Penetapan dasar pengenaan tarif melibatkan tiga elemen utama: kategori dan kebijakan tarif yang berlaku. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian antara deskripsi barang dan kode klasifikasinya seringkali menjadi sumber permasalahan, barang dan karakteristik kompleks atau teknologi tinggi. Dan yang keempat, ada dampak sistem klasifikasi barang terhadap daya saing ekonomi. Efisiensi sistem klasifikasi barang memiliki dampak langsung terhadap daya saing ekonomi di suatu negara. Sistem yang transparan dan akurat mampu menurunkan biaya logistik, mempercepat proses perdagangan, dan mendorong kepercayaan pelaku usaha terhadap kebijakan tarif. Sebaliknya, sistem yang tidak optimal dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, meningkatkan biaya transaksi, serta mengurangi daya saing produk di pasar internasional. Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan harmonisasi kebijakan tarif dengan standar internasional. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi digital seperti e-customs dan big data analistik menjadi solusi potensial untuk meningkatkan akurasi dan klasifikasi barang. Dan yang kelima ada kerangka evaluasi penerapan sistem klasifikasi barang. Evaluasi penerapan sistem klasifikasi barang dapat dilakukan dengan mengacu pada tiga aspek utama. Yang pertama, aspek efektivitas proses. Mengukur sejauh mana sistem ini mampu mengurangi ketidaksesuaian klasifikasi barang dan memastikan pengenaan tarif yang akurat. Kedua, efisiensi administratif. Menilai waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses klasifikasi barang, serta kendala teknis yang dihadapi. Dan yang ketiga, ada dampak ekonomi. Menganalisis kontribusi sistem ini terhadap peningkatan daya saing produk nasional di pasar internasional. Dengan pendekatan ini, hasil evaluasi dapat memberikan rekomendasi kebijakan relevan untuk memperbaiki sistem klasifikasi barang di Indonesia. Pembahasan efektivitas penerapan sistem klasifikasi barang dalam penetapan tarif impor dan ekspor. Sistem klasifikasi barang berbasis harmonis sistem adalah fondasi utama dalam penetapan dasar pengenaan tarif impor dan ekspor sebagai alat standar internasional dirancang untuk menciptakan keselarasan antar dalam mendeskripsikan barang, fungsi untuk meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam perdagangan internasional.
Dalam penerapan dalam penerapannya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakakuratan dalam proses identifikasi barang. Hal ini sering terjadi seringkali seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman pelaku usaha serta kurangnya yang digunakan oleh otoritas bea cukai. Kendala dan implementasi sistem klasifikasi barang. Dalam proses klasifikasi barang, kendala utama yang dihadapi di Indonesia adalah kompleksitas deskripsi produk, terutama untuk barang dengan teknologi atau komponen multifungsi. Hal ini sering menyebabkan kesalahan penetapan kode HS yang berujung pada ketidaksesuaian tarif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami regulasi, HS, dan prosedur klasifikasi barang menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi menunjukkan bahwa negara-negara maju telah berhasil memanfaatkan teknologi big data dan sistem otomatisasi untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi barang. Namun di Indonesia, adopsi teknologi ini masih terbatas sehingga memperpanjang waktu proses administrasi. Dan ketiga, ada dampak penerapan sistem klasifikasi barang terhadap daya saing ekonomi nasional. Sistem klasifikasi barang yang tidak optimal dapat memberikan dampak negatif terhadap daya saing ekonomi nasional. Ketidaksesuaian tarif akibat kesalahan klasifikasi. Ketidaksesuaian tarif akibat kesalahan klasifikasi barang meningkatkan biaya logistik, pada akhirnya mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Selain itu, permasalahan dalam sistem klasifikasi dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, terutama eksportir, yang bergantung pada kejelasan tarif untuk merencanakan strategi harga dan logistik. Efisiensi sistem klasifikasi barang dalam mempercepat proses perdagangan dan menurunkan biaya logistik. Negara-negara dengan sistem klasifikasi yang transparan dan akurat cenderung lebih kompetitif dalam perdagangan internasional. Dalam konteks Indonesia, perbaikan sistem klasifikasi barang melalui pemanfaatan teknologi digital seperti e-kostum dan mempercepat proses administrasi dan bagi pelaku usaha. Kumpulan materi saya pada hari ini adalah penerapan sistem klasifikasi barang berbasis harmonisasi sistem dalam penetapan dasar pengenaan tarif impor dan ekspor di Indonesia menunjukkan peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran perdagangan internasional. Namun, efektivitas sistem ini masih terkendala oleh berbagai faktor, termasuk ketidakakuratan dalam proses klasifikasi, keterbatasan pelaku usaha, serta infrastruktur teknologi yang sepenuhnya mendukung. Ketidakakuratan dalam klasifikasi barang berisiko menyebabkan pengenaan tarif yang tidak sesuai, yang pada gilirannya meningkatkan biaya logistik dan mengurangi daya saing produk di Indonesia di pasar internasional. Evaluasi sistem klasifikasi barang ini mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi standar internasional melalui HS, tantangan utama terletak pada ketidakselarasan antara kebijakan nasional dan implementasi yang efektif di lapangan. Kurang sumber daya manusia yang terlatih, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap perubahan dan klasifikasi segera diatasi untuk meningkatkan efisiensi sistem ini. Dengan demikian, penerapan sistem yang lebih efisien dan akurat akan terciptanya iklim perdagangan yang lebih transparan dan kompetitif, serta mendorong ekspor dan daya saing ekonomi di Indonesia. Saran peningkatan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem klasifikasi barang. Disarankan agar Indonesia memperkuat infrastruktur di teknologi di sektor bea cukai. Penggunaan sistem otomatisasi seperti ekostum dan platform berbasis big data dapat mempercepat proses klasifikasi barang dan mengurangi kesalahan manusia. Dan yang kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pemerintah.
dan intensi terkait perlu melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi pengusaha, petugas bea cukai, serta pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai mekanisme klasifikasi barang. Program edukasi dan sosialisasi secara insentif harus diberikan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama terkait dengan sistem klasifikasi dan perubahan regulasi yang terjadi. Dan yang ketiga ada harmonisasi kebijakan tarif dengan standar internasional pemerintah. Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan sejalan dengan perkembangan regulasi internasional. Harmonisasi dengan standar global akan meningkatkan transparansi dan mempermudah proses ekspor-impor, serta mengurangi potensi sengketa dengan mitra dagang. Selain itu, Indonesia juga perlu aktif dalam forum internasional untuk membahas isu-isu yang terkait dengan sistem klasifikasi dengan tarif guna memastikan kebijakan yang diambil dapat mendukung daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Demikianlah materi saya pada hari ini. Saya Muhammad Suryo.